itu untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat itu bukan hanya kewajiban, sholat itu kebutuhan untuk kita, kayak makanan, vitamin untuk kita. Kalau kita tidak sholat, kita tidak vitamin, badan kita tidak bervitamin, karena bukan hanya kewajiban. Sholat itu adalah kebutuhan. Untuk kebutuhan bagaimana? Untuk diri kita kenal dengan Allah, untuk diri kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita tahu, selama ini kita tahu, yang menciptakan manusia Allah, yang menciptakan nyawa Allah, yang menciptakan bumi dan langit Allah. Tapi kita tahu, namun kita tidak sadar, yang menciptakan itu semuanya Allah. Caranya bagaimana? Supaya kita dalam ridhanya Allah, supaya kita dapat berkah dan barokah dari Allah, yaitu kita memperbaiki sholat, memperbaiki sholat. Disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya'ti 'alan nas zamanun yusalluna wala yusalluna. Akan datang satu masa kepada manusia, banyak orang-orang mengerjakan sholat, tapi sebenarnya orang itu tidak sholat. Dari situ, di zaman-zaman sekarang itu banyak. Dulu disebutkan akan datang satu masa kepada umat Muhammad, kepada manusia, banyak orang yang mengerjakan sholat, tapi sebenarnya orang itu tidak sholat. Bagaimana kok bisa seperti itu? Kita hanya melaksanakan kewajiban. Yang disebutkan orang sholat, tidak disebutkan orang sholat adalah cuma memenuhi kewajiban, itu namanya tidak sholat. Sedangkan sholat di sini perlu ada tata cara sholat itu sendiri. Hadis ini juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, yaitu seperti sholat, menggunakan aspek-aspek fikih, juga menggunakan aspek-aspek hakikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau fikih aja nggak cukup, kita harus melengkapi dengan aspek-aspek hakikat kepada Allah. Kalau sholat itu syariat tuh, sholat itu gerakan syariat. Sedangkan syariat aja kita banyak yang tidak dikerjakan dalam rukun-rukunnya sholat. Yang disebutkan tadi, ya'ti 'alanna zamanun yusulluna wa la yusulluna. Suatu masa akan datang, suatu masa kepada manusia, banyak orang-orang yang sholat, tapi dia sebenarnya tidak sholat. Yang dimaksud dengan itu tidak tepat syarat rukunnya sholatnya. Bukan aspek fikih. Aspek fikih diantaranya sempurnakanlah wudhunya, harus tahu syarat rukun wudhunya, harus tahu batal dan sahnya sholat, dan juga harus tahu rukun dan syaratnya sholat. Itu supaya orang sholat disebut sholat. Sama bagaimana sunnah dulu disebutkan, yaitu suatu hari akan datang kepada umatku, yaitu orang-orang berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat. Walau sunnah, tapi sebenarnya mereka tidak sholat. Ya kita logika. Ya kita tidak bisa menafik.
Ya saya sendiri juga nggak usah munafik. Ya kita pikir, kita takbir, kita sebagai sholat kita Allahu Akbar. Apakah kita berhadapan dengan Allah? Apakah kita berhadapan yang ada dalam pikiran kita? Apa yang dikerjakan sebelum sholat? Kalau kita dalam sholat mengerjakan sholat takbiratul ihram dengan niat dalam hati, tapi hati kita tidak berhakikat kepada Allah, sholatnya itu cuma. Kita takbir Allahu Akbar, kok sandal takut hilang dalam pikiran, sandal hilang, apa kompor belum dimatiin, itu dalam pikiran. Nah, di situ diperintahkan oleh Allah kita mengikuti aspek-aspek fikih, yaitu aturan sholat, syarat rukunnya sholat, syarat uduknya, fardunya uduk, batalnya uduk, harus kita kuasai. Rukunnya sholat harus kita pahami supaya sholat kita betul-betul kita menjalani sholat. Itu aspek fikih. Aspek hakikatnya bagaimana? Hakikat itu rohaniyah. Hati kita juga ikut sholat, bukan hanya badan, bukan rohan, bukan hanya zahirnya yang sholat, tapi rohaniyah kita harus sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sempurnakan syariat kita, yaitu aspek khususnya aspek fikihnya. Kita kelola dan kita perkembangkan aspek-aspek fikihnya. Bahkan sholat disebutkan di sini aqwalun wa af'alun mansusatun muftatihatun bitakbiri muftatihatun bitaslimi, dan salah itu mansusatun. Di sini sholat, mendirikan sholat dengan aqwalun, dengan ucapan, wa af'alun, dan perbuatan. Disebutkan sholat itu mengerjakan dengan ucapan, dengan takbir Allahu Akbar, wa af'alun, perbuatan ngangkat. Takbir itu mulut kita aqwalun, mengucap, af'alunnya kita ngangkat tangan. Itu namanya disebut mansusatun, dengan syarat-syarat tertentu. Apakah Allahu Akbar? Apa mansusatun yang dimaksud dengan kiasan di sini? Mansusatun, hati kita harus ikut takbir, hati kita harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutkan mansusatun di sini, kita sholat bukan karena orang lain, kita sholat bukan diri kita sholat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini jelas dalam takbir musallu fardal maulid rakataini mustambilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kan dalam sholatnya disebutkan lillahi ta'ala, tapi mau sholat bukan karena Allah, karena orang lain, atau karena diri kita. Kalau diri kita ada masalah, kalau diri kita mau sholat memaksakan diri kita karena diri kita mau sholat bentar aja lah, masih jam sekian, itu sholat di atas diri kita. Yang diperintahkan oleh Allah, sholat itu karena Allah. Kita waktu sholat tidak bisa menunda waktu sholat. Muftatihatun bitakbir, sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, wa muftatihatun bitaslimi, dan diakhiri dengan salam. Syarat itu mansusatun, dengan syarat-syarat tertentu, dengan syarat-syarat rukun, dengan syarat tertentu. Rukun syaratnya harus betul-betul fasih dan betul.
Itu yang disebutkan sholat. Hakikat kita berdoa, hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperintahkan kita sholat seakan kita akan bertemu dengan Allah, kita akan melihat kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak melihat kepada, kalau kita tidak bisa melihat kepada Allah, insya Allah Allah Ta'ala yang akan melihat kepada kita. Itu niat kita seperti itu. Seakan-akan kita itu akan melihat kepada Allah. Kalau kita niat seperti itu, insya Allah Allah yang akan melihat kepada kita. Itu cara untuk hakikatnya, untuk menjalankan hati kita, rohaniah kita. Kalau dasar niat, kalau niat, sholat semuanya bisa, anak kecil juga bisa. Takbir, kita setahu angkat tangannya, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, tahmid Allah, bisa. Tetapi sholat yang sebenarnya, bagaimana cara untuk kita melaksanakan sholat yang sebenarnya supaya omongannya baginda Rasulullah tidak terbukti yang disebutkan yaitu alam nasi zamanun yusalluna wa la yusalluna. Suatu hari akan datang masa kepada manusia, kepada umatku, yaitu orang yang melaksanakan sholat tapi sebenarnya dia tidak sholat. Kenapa harus sholat yang dihitungkan? Kenapa harus sholat yang ditinggikan? Karena sholat itu bisa menguntungkan kepada diri kita sendiri. Maka dengan segala ibadah rohaniah yang di dalamnya adalah berisi doa untuk mendatangkan keberkahan dan ketenangan untuk kita semua. Kalau hakikat kita sholat, hati kita tentram, hati kita tenang, ibadah kita nyaman, tidak ada keterpaksaan dalam menjalankan perintah Allah. Setelah sholat hati kita tenang. Kalau nggak sholat nggak bisa untuk tenang, nggak bakalan bisa. Karena ini sudah disebutkan wasalli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un. Di sini disebutkan orang yang sholat itu akan tenang. Tapi kalau sholatnya betul-betul menggunakan aspek fikih dan aspek hakikat. Wah, saya sholat belum tenang, saya sholat masih banyak masalah, saya sholat masih begini, karena sholat yang belum tepat, karena sholatnya masih dalam bayang-bayang. Sekarang di sini sholat dijelaskan, sholat itu mencegah dari perbuatan keji. Sholat itu mencegah dari perbuatan mungkar. Kalau sholatnya betul-betul melaksanakan sholat benar syarat dan rukunnya, mengikuti aspeknya, aspek fikih dan aspek hakikatnya. Belum ketarikahnya, belum ta'arifatnya, kita syariat dengan hakikat. Banyak bentuk kesempurnaan orang Islam itu banyak. Itu ada 4 faktor, 1 syariat, dari hakikat, dan juga tarikah dan ma'rifat. Kalau udah ma'rifat, insya Allah manusia, orang yang sudah sholat dengan tingkatan maupun ma'rifat, insya Allah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini disebutkan arti daripada wasalli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un. Adam hendaklah dan bendalah, berdoalah kalian semua, berdoalah Muhammad kepada umat-umatnya agar supaya umat kamu bisa melaksanakan sholat yang sebenar-benarnya. Karena sholat itu adalah doa. Sholat adalah doa untuk
membuat hati kita tenang. Kapan? Di dunia sampai ke alam akhirat. Bukan hanya di alam akhirat aja. Sholat itu membawa keistimewaan waktu hidup dan juga keistimewaan dunia mati. Itulah kelebihan sholat. Makanya kita kalau sholat ayo kita kalau bisa berjamaah. Kenapa kok saya sering ngajak berjamaah? Karena berjamaah jelas diterima oleh Allah sholatnya. Kalau kalian tidak diterima sholatnya, barangkali imamnya sama sampai nggak terima, sholat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayo kita, saya nggak bisa baca Fatihah gimana? Berjamaah kalau nggak bisa baca Fatihah ikut, pahalanya sama 27 derajat. Sampai misalkan udah ikutin aja. Saya nggak paham, udah ikut aja. Insya Allah sama dengan orang yang bisa baca Fatihah. Gampang Islam itu, nggak susah, nggak memberatkan Islam. Yang penting mau menjalankan perintah Allah. Udah kuncinya itu. Kalau kita sudah sendirian dan kata Allahu Akbar, kunci motor belum diambil di motor, kompor belum dimatiin, yang mau diterima bagaimana? Ya kan? Sambil baru hilang. Ada nasi ada berapa dimakan ayam? Bukan nasi ini makan ayam, sholatnya yang dimakan ayam malah tuh. Ya itu kita logika mau diterima bagaimana, tapi dengan syarat kita berjamaah bersama-sama. Insya Allah Nabi Muhammad sudah berjanji, kalau umatku selalu berjamaah, sholat kayak apapun caranya akan saya terima, akan saya usulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baginda Rasul. Makanya baginda Rasul itu mulai sholat, baginda Rasul itu selalu berjamaah. Kalau nggak ke masjid berjamaah sama istrinya, sama anaknya. Kenapa? Padahal baginda Rasul itu udah berjamin masuk surga. Berjamin masuk surga, tapi tetap berjamaah, mengharapkan agar supaya umatnya ikut berjamaah, ikut berjamaah. Kalau kita Islam, kita harus melaksanakan sholat lima waktu. Karena sholat lima waktu adalah tiang agama. Kalau orang Islam, kita Islam namun nggak sholat, ya kita merendahkan tiangnya agama. Kalau kita Islam, kita betulkan jaga tiang agama. Sedangkan tiang lima aja kita dijaga. Kenapa tiang agama kita keluarkan? Dari situ, maka kita harus memahami dari ayat Rasul alaihi inna salata kasahun lahum wallahu sami'un alim. Artinya dan doalah untuk mereka sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Makanya disitu kita diberitakan untuk betul-betul berdoa. Selain berbuat ketenangan jiwa, sholat juga akan membuahkan ketenangan bagi orang kan. Maka dari situ disebutkan dalam Al-Quran, wa uta'uhiyah wa utlu ma'uhiyah ilakum wa kitab wa aqimus sholat inna sholata tanha fasha anil munkar wal fasha wa dzikrullahi akbar. Di situ disebutkan bahwasanya sholat itu tanha anil fasha wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji. Perbuatan keji itu gampang, ngomongin tetangga, ngerasain tetangga, gila, itu perbuatan keji. Membuka aib orang lain, itu memang keji. Biasanya orang yang betul-betul sholat, orang itu tidak segampang membuka aib orang lain.
orang yang betul-betul sholat dan sholatnya betul-betul dilaksanakan, insya Allah enggan malu sama Allah untuk kita. Saudara kita semua itu saudara. Kalau jangan buka aib saudara sendiri. Kalau kita, makanya ada pepatah, kalau kita membuka aibnya saudara sendiri, sama halnya kita membuka aib diri sendiri. Apa bedanya perempuan sama perempuan? Apa bedanya? Gak ada bedanya. Laki-laki sama laki-laki gak ada bedanya, sama. Kalau kita membuka aibnya saudara kita membuka kebodohan kita sendiri. Kita membuka kejelekan kita sendiri. Dari situ orang yang sholat itu akan jauh untuk membuka aib orang lain, kejelekan orang lain. Bodoh amat mereka kerjanya mereka, kita kerjaan kita sholat atau enggak, ya kerjaan mereka, kita sholat atau enggak, ya biarin. Udah biasa. Kamu enggak sholat, kamu sholat enggak usah, kamu begini, kamu begitu enggak usah. Maka kalau kita sholat itu enggak untuk kita gibah, untuk ngomongin orang lain. Kenapa? Karena orang selalu tahu kalau kita ngomongin saudara kita sendiri, dosanya orang yang diomongin akan diambil total oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya yang diomongin saking beratnya hukumnya gibah. Dosanya yang diomongin itu semua total diambil oleh Allah, diberikan dan ditumpahkan kepada orang yang ngomong. Pahalanya yang berbuat baik orang yang ngomong diambil oleh Allah, dipindahkan kepada orang yang diomongin. Nanti sampai kalau udah dipanggil oleh Allah akan tahu. Ini dijelaskan, ini dulu amal kamu yang saya ambil dari namanya ini, tak serahkan ke ini amal jeleknya itu ke kamu. Itu akan dijelaskan oleh Allah. Maka disini disebutkan dengan lafal utul ma'uhiyya ilaka minal kitab wa aqimus sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu banyak yang tersimpan dalam lafaz-lafaz ini. Kalau kita jelaskan semua lafaz ini tidak selesai sampai besok. Makanya cuma diucapkan secara kayak gitu supaya kita tuh singkat juga memahami. Makanya kita semua ayo jauhkan, khususnya jemaah masyarakat al-hidayah, ayo jauhkan untuk kita. Jangan membuka aibnya orang lain. Saya kita tuh gak punya amal apa-apa, mau sedekah gak bisa, malah ngomongin orang. Ya amal kita tuh yang salah tuh diberikan sama tetangga yang gak sholat. Walaupun tetangga gak sholat, gak usah diomongin, biarin aja. Gak usah diomongin, ya percuma. Amal kita yang salah diberikan pada orang yang gak sholat. Kenapa? Dosa-dosanya orang yang salah diberikan pada kita. Itu Allah. Saking beratnya dosa ngomongin saudara. Biasanya terbanyak kalau lagi ngobrol lagi tekanan. Biasanya ya mungkin kalau tekanan itu kebanyakan perempuan, gak mungkin laki-laki betanan gitu Pak. Mungkin mestilah perempuan betanan. Tadinya yang ngomongnya baik awalnya, tadi malam ngaji terus dengan nambah ada orang lewat kalau itu ada terus panjang. Biasanya yang keempat itu lagi betanan, lagi ngobrol, lagi gini itu kan panjang. Itu bahkan
yang menduga akan sedikit lama-lama menjadi bukit aib saudara kita yang dibuka. Makanya kalau kemarin-kemarin sering buka aib saudara kita sendiri, monggo. Betul Pak, betul, dosa besar. Bukan saya untuk malu, dosa besar. Kecil memang kecil karena disepelekan sama orang, tapi dampaknya besar. Gibah itu dosa kecil, dosa besar itu kan sama Allah, itu dosa besar. Gibah dosa kecil, tapi dosa kecilnya gibah akan memudaratkan lebih bahaya daripada syirkullah. Kalau sering sama Allah, kita minta doa, minta ampun ya Allah, ampun ya Allah, saya udah syirik kepada ayunan ya Allah, diampuni ya Allah. Tapi kalau kita salah pada saudara, nyakitin saudara, nyinggung saudara sama Islam, minta sama Allah, Allah Ta'ala tidak memaafkan. Allah Ta'ala tidak memaafkan sebelum kita minta maaf pada orang yang disakitin dulu. Setelah mau minta maaf, Pak, minta maaf ya Pak, saya nyakitin sampean, nyinggung sampean, ya Pak, baru minta sama Allah, ya Allah ampun ya Allah, kehilangan saya ya Allah, tahankanlah rezeki saya ya Allah, jangan diambil ya Allah, kuatkanlah iman saya dan juga roh saya di badan saya ya Allah, saya masih banyak dosa ya Allah. Insyaallah Allah Ta'ala mengampuni. Kalau kita minta maaf pada orang yang disakiti atau yang dirugikan. Kalau kita tidak minta maaf kepada orang yang disakiti pada saudara kita karena kita cuma ngomongin sedikit, cuma ngomong sebentar, namun kita itu makanya sebut kita menjalani. Gibah itu menjalur, gibah itu berjalan, bisa disebutkan jalan. Makanya dosa kecil karena gibah akan berembuk menjadi bahkan jadi satu dosa, bahkan jadi satu kota karena satu gibah. Bisa dikatakan dengan sebutan al-fitnatu asaddu minal qatl. Maka disebutkan juga lebih parah daripada fitnah, dan fitnah itu juga lebih parah daripada orang membunuh. Jadi terakhir pada fitnah, kalau fitnah kadang-kadang ya, tapi kalau kita panjang, ujung-ujungnya kesukaan dari A dari sampai B, dari 1, 2, nambah lagi 3, nambah lagi 4, terus sampai lama-lama banyak. Itu yang bikin orang tidak memaafkan. Tapi salah. Kalau saudara kita punya salah minta maaf, jangan tidak memaafkan, maafkan. Karena Allah Ta'ala aja maha pemaaf, kenapa makhluknya yang gak ada apa-apa kalau tidak memaafkan, maafkan. Serahkan sama Allah, ya udah jangan diulangi lagi. Setelah itu serahkan sama Allah, ya Allah, ini saudara saya udah minta maaf pada saya ya Allah, saya serahkan padamu ya Allah. Baik dan buruknya saya serahkan padamu ya Allah, saya ikhlas karena Engkau ya Allah. Dan di situ itulah tata cara untuk kita menyempurnakan sholat kita. Enggak rugi. Makanya sampai Al-Quran disebutkan sholat itu mencegah dari perbuatan kecil, perbuatan mungkar, karena betul-betul orang itu yang melaksanakan sholat dengan baik. Enggak bisa Pak, yang namanya lagi menjelang sore, ya berusahakan. Kalau nggak bisa jangan sampai ketiduran. Itu dosa sholat bisa ya. Maka dari itu mari kita sempurnakan sholat kita dengan tata cara sholat dengan segala fikih. Kita sampai untuk memahami fikihnya, yaitu tata cara wudhunya, utama dari wudhu
dan juga pakaian yang kita pakai, tempat yang kita tempati, hati yang kita gunakan untuk sholat. Kita sucikan, utama pakaian kita, bukanlah kita sucikan dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang mutanajis, bukan najis, mutanajis. Kalau najis itu sedang hewan, mutanajis kalau benda yang nyentuh barang nyentuh pada benda kita itu namanya mutanajis, ya. Makanya mutanajis itu dijaga, hati kita juga dijaga dari barang-barang haram. Insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya minta dan mengingatkan sekali lagi, ayo kalau bisa lebih gampang untuk sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo berjamaah kalau bisa maghrib sama isya aja nggak apa-apa, yang penting kita berjamaah sampai dua nggak apa-apa. Kalau mau dari maghrib isya subuh berjamaah monggo, subhanallah sholat kita pasti dijamin, Bu. Kalau kita berjamaah sholat kita dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan udah dalam pahala aja beda, kalau sendirian dapat satu pahala, kalau menfarid dapat satu pahala, tapi kalau berjamaah mendapatkan 27 derajat. Itu banyak, itu jelas diterima. Kalau sendirian saya nggak yakin, ke saya sendiri aja saya nggak yakin, apalagi barang sampean semua. Tapi kalau berjamaah, insya Allah yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita jaga perasaan kita dan menjaga perasaan saudara-saudara kita, dan juga kita menekuni membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena seperti inilah baginda Rasulullah pengorbanannya luar biasa untuk kita. Maka dari itu marilah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, langgengkan, istiqomahkan bersalawat kepada Rasulullah. Kalau bisa salawatnya 1000. Ya, kalau bisa salawat 1000, istighfar 1000, insya Allah niat dan tujuannya sampean akan tercapai, dilaksanakan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba aja dibaca salawat 1000, kalau istighfar 1000, kalau nggak bisa 500, istighfar 500, salawat 500. Insya Allah minta sampean di situ habis baca salawat, namun sebelum baca salawat dan mengucapkan salam, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sampai mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kata salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau saya itu dan kalau 1000 katanya yang syukur, kekuatannya yang syukur, langsung insya Allah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak mampu 1500, kalau nggak mampu 500, 300 udah cukup segitu. Kalau nggak mampu 1500, kalau nggak mampu 500, 300. Tiap sholat baca 300, istighfar 300, sholawat 300, berdoa sama Allah, minta apa yang sampai niatkan, minta yang sampai hajatkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Cukup sekian teman-teman dari saya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa berguna dan bermanfaat, dan juga bisa mengamalkan hikmah Isra wal Mi'raj, dan untuk kita untuk menjalani kesabaran yang dicontohkan oleh baginda Rasul, dan juga kita bisa mengabdikan diri kepada baginda Rasulullah, dan juga lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diamalkan, dan juga pada diri saya pribadi, khususnya tentunya pada kita semua, mudah-mudahan mendapatkan manfaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya mohon maaf bila mana ada penyampaian
tutur kata yang kurang sopan, atau ada kata-kata yang menyinggung hati, perasaan, jemaah hadirin semua, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.